Hai, welcome back to my channelnya mahasiswa. Di video kali ini aku akan kasih tahu 10 universitas atau kampus di Indonesia yang menyediakan program S2 Sastra Jepang. Tapi sebelumnya jangan lupa klik subscribe dan turn on notification biar kamu gak ketinggalan informasi terbaru dari video-videoku selanjutnya. Untuk universitas yang pertama yaitu Universitas Indonesia atau UI. Di UI ini nama programnya itu Magister Ilmu Susastra dengan konsentrasi sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UI ini cuma menerima lulusan dari S1 Sastra Jepang ataupun bidang terkait dengan IPK minimal 3. Selain itu, kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak transkrip nilai, CV, ijazah, surat rekomendasi, dan proposal penelitian. Atau seperti mini proposal untuk rencana penelitian kamu nantinya seperti apa. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik atau tes TPA, tes kemampuan bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UI, kamu bisa klik link pendaftaran UI yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedua, di Universitas Gadjah Mada atau di UGM. Di UGM ini, nama programnya yaitu Magister Ilmu Sastra Konsentrasi Sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UGM ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang maupun bidang terkait dengan IPK minimal 3, dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas tambahan seperti ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, proposal riset, dan sertifikat bahasa Jepang. Untuk tahap seleksinya apa aja? Yang pertama ada tes TPA, ujian tulis, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UGM, kamu bisa klik link pendaftaran UGM yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketiga yaitu di UNPAD atau Universitas Padjadjaran. Di UNPAD ini nama programnya yaitu Magister Sastra Konsentrasi Sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya di UNPAD ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang ataupun bidang terkait dengan IPK minimal 3. Dan kamu juga perlu melengkapi dengan berkas tambahan seperti transkrip nilai, ijazah, CV, surat rekomendasi, dan juga proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UNPAD, kamu bisa klik link pendaftaran UNPAD yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keempat, di Universitas Hasanuddin atau di Unhas. Untuk di Unhas ini, nama programnya yaitu Magister Sastra Peminatan Sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di Unhas ini menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang dan juga bidang yang terkait dengan IPK minimal 2,75. Dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, surat pernyataan, dan juga proposal riset atau proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes tulis, tes TPA, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di Unhas, kamu bisa klik link pendaftaran Unhas yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kelima yaitu di Universitas Brawijaya atau di UB. Untuk di UB ini nama programnya itu Magister Sastra dengan peminatan Sastra Jepang. Untuk background pendidikannya di UB ini cuma menerima dari yang lulusan S1 Sastra Jepang atau bidang lain yang relevan dengan IPK minimal 3. Dan kamu juga perlu melampirkan berkas tambahan kayak transkrip nilai, CV, ijazah, surat rekomendasi, dan proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, wawancara, dan juga tes bahasa. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UB, kamu bisa klik link pendaftaran UB yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang keenam, di Universitas Diponegoro atau di Undip. Di Undip ini nama programnya itu Magister Ilmu Susastra Konsentrasi Sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya di Undip ini cuma menerima yang lulusan S1 Sastra Jepang. Jadi nggak ada keterangan boleh dari bidang lain yang relevan, tapi cuma menerima yang lulusan S1 Sastra Jepang dengan IPK minimal 2,75, dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, proposal penelitian, dan juga surat motivasi. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes TPA, kemudian tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di Undip, kamu bisa klik link pendaftaran Undip yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ketujuh, di UNER atau Universitas Airlangga. Untuk di UNER ini nama programnya itu Magister Ilmu Susastra Konsentrasi Sastra Jepang. Untuk background pendidikannya di UNER cuma menerima yang lulusan S1 Sastra Jepang atau yang setara dengan IPK minimal 3, dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, CV, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana studi. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes TPA, kemudian tes bahasa, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Inggris di UNER, kamu bisa klik link pendaftaran UNER yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang kedelapan, di Universitas Udayana atau di UNU. Nah, program
programnya itu Magister Ilmu Sastra Konsentrasi Sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UNUT ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang ataupun yang terkait dengan IPK minimal 3, dan kamu juga perlu melampirkan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan proposal penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes TPA, tes bahasa Inggris, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UNUT, kamu bisa klik link pendaftaran UNUT yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-9 di Universitas Sumatera Utara atau di USU. Di USU ini nama programnya itu Magister Ilmu Susastra, konsentrasinya di Sastra Jepang. Untuk di USU ini cuma menerima lulusan dari S1 Sastra Jepang ataupun bidang terkait dengan IPK minimal 3, dan kamu juga perlu melengkapi dengan berkas-berkas lain kayak ijazah, transkrip nilai, surat rekomendasi, dan juga proposal rencana studi. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes potensi akademik, tes bahasa, dan juga wawancara. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di USU, kamu bisa klik link pendaftaran USU yang sudah aku tulis di deskripsi. Yang ke-10 di Universitas 11 Maret atau UNS. Di UNS ini yang programnya itu Magister Ilmu Susastra, konsentrasi sastra Jepang. Untuk persyaratan background pendidikannya, di UNS ini cuma menerima yang lulusan dari S1 Sastra Jepang dan tidak menerima dari lulusan background yang lain dengan IPK minimal 2,75, dan kamu juga perlu melengkapi dengan berkas-berkas lainnya kayak ijazah, transkrip nilai, CV, surat rekomendasi, dan proposal riset atau proposal rencana penelitian. Untuk tahap seleksinya, pertama ada tes tulis, kemudian wawancara, dan juga ada tes TPA. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di UNS, kamu bisa klik link pendaftaran UNS yang sudah aku tulis di deskripsi. Itu dia 10 kampus atau universitas di Indonesia yang menyediakan program S2 Sastra Jepang. Di antara ke-10 universitas tadi, mana sih yang paling menarik buat kamu? Jangan lupa tulis di kolom komentar. Kalau kamu tertarik untuk melanjutkan program S2 Sastra Jepang di kampus lain yang tidak aku sebutkan di video ini, pastikan kamu cari informasinya baik dari sosial media, web resmi, ataupun datang langsung ke kampus tujuan untuk memperoleh informasi yang up to date dan kredibel tentang program S2 Sastra Jepang yang pengen kamu daftari. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik subscribe dan turn on notification. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.